Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat dan seluruh handetolan dimanapun berada. Bahwa hari ini, pada malam hari ini saya berada di Topaz di Cafe Holic. Insya Allah hari ini kami akan berdiskusi bersama dengan para lawyer, termasuk Bapak Dr. Farid, sarjana hukum, master hukum. Salah satu beliau adalah lawyer terbaik di saudara. Nih, Dr. Boleh mendapat ya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Bos. Nih. Dari ya, Prof. Kasih. Boleh diskusi-diskusi. Boleh. Terima kasih banyak ini, Prof. Kopi dulu gigi. Jadi para sahabat dan seluruh handetolan dimanapun berada, bahwa hari ini alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama dengan Bapak Dr. Farid, sarjana hukum, master hukum, salah satu pengacara terbaik nasional ini yang kita miliki sekarang ini. Dan beliau juga adalah salah satu akademisi dari Universitas Muslim Indonesia dan sekarang ini menjabat sebagai ketua DPC Peradi Ambon. Alhamdulillah pada malam hari ini kami diberikan waktu, berkesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Farid dan beberapa lawyer muda di Kota Madia Makassar. Pak Prof, ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu. Sama-sama ini Pak. Jadi, mungkin teman-teman ini, saya di 2018, 2017, mungkin 2019 ini di Kebujaran Timur diangkat sebagai anggota istimewa salah satu di Perhimpunan Bantuan Hukum Sulawesi Selatan sebagai anggota anggota kehormatan. Alhamdulillah Pak Prof. Ya, jadi tahun 2017 itu kami lihat sekali menyuarakan permasalahan yang terjadi di tanah leluhur kami, itu termasuk dengan persoalan lingkungan dan beberapa hal-hal lainnya. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan ini, Prof. Iya. Memberikan motivasi kami untuk berjuang untuk kemaslahatan umat ini, Prof. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Ini Pak Andi Kengkeng atau Pogoy dari Timur ini sahabat lama saya. Ya, sebenarnya sudah hampir sekian tahun yang lalu ya sudah tidak lagi berjumpa. Dan alhamdulillah hari ini bisa sama-sama bersilaturahim dalam satu suasana yang penuh keakraban. Kemudian kita banyak bercerita tentang rasa kangen kita, aktivitas Pak Pogoy dari Timur atau Pak Andi Kengkeng selama ini. Saya ikuti dari luar YouTube sebenarnya. Banyak advokasi publik yang sebenarnya dilakukan, banyak terobosan-terobosan penting untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sidrap gitu, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Saya kira ini satu isu yang memang secara nasional ini menjadi atensi pemerintah, atensi semua kalangan, atensi semua stakeholder, agar bagaimana lingkungan hidup itu betul-betul dijaga, bagaimana agar memproteksi berbagai kebijakan yang kira-kira berpihak kepada kepentingan publik, dan salah satunya adalah memastikan adanya kesinambungan ekosistem maupun lingkungan hidup itu sendiri. Iya. Nah, saya kira selama ini saya mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di Sidrap khususnya ya, dan
kiprah dari Bang Koboy dari Timur, Bang Andi Kengkeng, saya kira selama ini telah berada pada jalur yang tepat, mengambil posisi yang tidak populer, mengambil posisi yang kadang-kadang pada jalan yang tidak nyaman, mengambil posisi yang kadang-kadang tidak berada pada keadaan yang hedon, misalkan berkolaborasi dengan pemodal ya atau orang-orang ya kapital gitu kan, tetapi mengambil posisi yang bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan masyarakat. Itu bagi saya adalah posisi yang tidak nyaman, posisi yang sebenarnya berada pada satu jalur yang sepi gitu ya. Tapi Bang Koboy dari Timur sebenarnya sudah mengambil posisi itu lebih bersama-sama dengan rakyat. Senang dan susah sebenarnya sama-sama dengan rakyat. Nah, persoalan saat ini adalah perjuangan ini sebenarnya tidak sampai di sini, bahwa perjuangan ini masih panjang. Ya, jadi saya berharap sungguh bahwa Bang Koboy dari Timur, ya, kemudian atau Bang Kengkeng yang saya panggil selama ini selalu istiqomah ya, selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan, selalu mengambil posisi yang walaupun dalam tanda petik berada pada jalur yang tidak bersahabat dengan pemodal ataupun mungkin dengan kaum atau kalangan oligarkis yang selalu mencari untung di balik kerusakan lingkungan selama ini. Saya kira itu telah sangat sesuatu yang sangat mendasar ya untuk kepentingan pembelaan publik ke depan. Nah, saya berharap sungguh sebenarnya kalau hari ini Bang Koboy dari Timur mengambil posisi di jalanan, mengambil posisi mengadvokasi langsung, mengadvokasi secara konfrontatif yang ada di lapangan, bahkan terkadang juga mungkin diperhadapkan dengan situasi yang sedikit kritis dan sulit dengan cara berhadapan-hadapan dengan pekerja ataupun mungkin pihak-pihak yang punya kepentingan, apakah korporasi ataupun kelompok-kelompok kepentingan yang lain, pressure group yang lain. Saya berharap sungguh bahwa kita mendorong Pak Andi Kengkeng atau Pak Koboy dari Timur ini untuk di level yang jauh lebih tinggi, dalam artian masuk pada proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang melalui dalam hal ini lembaga politik, melalui DPR, agar advokasi itu dipindahkan dari jalanan ke dalam gedung, kira-kira kayak gitu. Jadi turut serta dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang humanis, kebijakan-kebijakan yang populis, yang tentunya berpihak kepada advokasi publik, berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira saat ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendorong kader-kader potensial seperti Pak Koboy dari Timur atau Bang Andi Kengkeng. Selama ini tidak perlu lagi kita bertanya, track recordnya seperti apa, karena memang track recordnya selama ini ya memang berdiri dengan rakyat, susah senang dengan rakyat. Dan saya mendoakan semoga saja ke depan diberikan kesempatan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk duduk di lembaga DPRD Kabupaten Sidrap, untuk terlibat dengan pemerintah daerah dalam rangka merumuskan kebijakan publik yang tentunya menjaga ekosistem lingkungan hidup, menjaga kesinambungan daripada lingkungan hidup, menjaga memastikan kondisi masyarakat hidup sehat sejahtera lahir dan batin, dan tentunya mendorong kemajuan atau mengakselerasi kebijakan yang ada di Kabupaten Sidrap. Saya berharap sungguh Bang Kengkeng harus tampil lebih terdepan lagi pada front line ya, agar bagaimana bisa mengadvokasi publik itu dalam ruang parlemen, dalam ruang-ruang pengambilan keputusan melalui peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah ke depan. Kami mendoakan itu. Demikian. Iya. Terima kasih banyak Bro ini atas ilmu yang kami dapatkan ini. Ya. Hari ini mungkin dari sekian berapa puluh ribu masyarakat yang ada di Kota Madya Makassar ini, orang yang paling bahagia pada malam hari ini adalah Koboy dari Timur. Ya. Maju terus. Kita sama-sama mendorong, sama-sama mengendorse agar Koboy dari Timur bisa menjadi salah satu anggota legislatif terpilih untuk pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Insya Allah kita mendoakan semoga kehendak kita ini dijabah oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan jalan, dilapangkan semua aktivitas ataupun kiat-kiat menjadi anggota DPRD ke depan. Amin. Itulah salah satu motivasi yang diberikan kepada Pak Prof. Dr. Fahri pada malam hari ini. Tapi paling tidak pada diskusi pada malam hari ini masukan yang sangat berharga sebagai bekal nanti kami pulang kampung berjuang ke tanah leluhur ini agar lebih baik. Ya. Yang tentunya harapan-harapan ini itu sudah menjadi harapan masyarakat. Kenapa
yang menjadi motivasi mendorong Koboi dari Timur maju untuk calon legislatif 2024. Nah, Pak Prof, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada sesuatu yang menjadi motivasi saya masuk di legislatif ini. Seakan-akan bahwa apa yang kita suarakan di luar daripada parlemen itu seakan-akan tidak didengarkan oleh pihak-pihak yang punya kuasa. Benar. Makanya seperti apa yang dijelaskan tadi Pak Prof, inilah ruang yang sudah secara legitimasi itu diakui oleh negara. Dulu kita ada LSM yang sebentuk, sekarang tidak ada fungsinya. Dan dengan kita terpilih nanti insya Allah kita bisa berbuat dan bersuara dan bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan di Kabupaten Sidrap nanti. Ya. Jadi mungkin masih ada. Ya, mungkin sekedar closing statement ya. Saya tidak ragu sedikit pun dengan kiprah dan track record selama ini yang sudah diperlihatkan oleh atau diperjuangkan oleh Bang Koboi dari Timur. Cuman saya berharap sungguh bahwa Bang Koboi dari Timur, Bang Andi Kengkeng lebih menseriusi kembali atau lebih menseriusi lagi bahwa langkah-langkahnya itu harus tepat dalam artian harus duduk pada parlemen, harus duduk di kursi DPRD untuk suaranya itu menjadi nyaring didengar. Ya. Jadi kalau selama ini perjuangan dan advokasi lapangan yang dilakukan bersama masyarakat barangkali dalam hal-hal tertentu kurang didengar, mungkin suaranya kurang nyaring. Saya berharap sungguh kalau menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidrap 2024 dari Partai Nasdem ya kalau tidak salah, maka tentunya suara itu menjadi lebih nyaring, suara itu lebih menjadi signifikan dan turut serta mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan daerah dalam rangka untuk memastikan soal-soal yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, aspek kesehatan, sanitasi dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang dapat diperjuangkan dengan cara yang baik dan benar. Mungkin demikian. Oh iya. Jadi saudara, para sahabat dan seluruh handetolan dimanapun berada, demikian dulu bincang-bincang kami, diskusi kami bersama dengan Pak Prof. Dr. Fahri, Sarjana Hukum Master Hukum dan beserta dengan para lawyer muda sekota Madya Makassar. Demikian dulu apa yang saya pertontonkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua pihak, dan paling tidak buat tanah leluhur saya, para masyarakat Kecamatan Dopitu Pituriasi dengan Pituriasi bahwa Koboi masuk kota bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tapi dalam rangka mencari ilmu di kota Madya Makassar. Demikian ini untuk kita semua. Anu baik menurut siapa itu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Pada malam hari ini berada di Makassar dalam rangka diskusi dengan beberapa sivitas akademika. Di belakang saya ini sudah ada Bapak Dr. Fahri, salah satu tokoh nasional lawyer yang telah berkecimpung dalam dunia hukum, pendampingan hukum, pengacara, dan beberapa lawyer muda sekota Madya Makassar. Tetap di channel YouTube kami, Koboi dari Timur.